Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, beberapa bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu itu sedang hot issue lah ya tentang diversifikasi kurikulum. Nah, banyak yang penasaran apa sih diversifikasi kurikulum yang saat ini sedang dipelajari oleh rekan-rekan kita yang ada di seleksi guru penggerak seperti itu ya. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi gitu ya tentang apa sih diversifikasi kurikulum itu. Nah, apa yang akan kita bahas untuk materi diversifikasi kurikulum ini? Yang pertama adalah tentang diversifikasi kurikulum, di mana ini tercantum dalam Undang-Undang dan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada sekilas tentang KTSP, perlunya KTSP melayani diversifikasi. Kemudian yang kedua, aspek-aspek diversifikasi yang berupa karakteristik dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Kemudian berbagai kemungkinan layanan diversifikasi dalam KTSP, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan budaya satuan pendidikan. Nah, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu berbagai keberagaman. Nah, sebenarnya diversifikasi kurikulum ini dilatar belakangi oleh berbagai keberagaman. Ada sekolah yang di desa, ada sekolah yang bonafit di kota, ada sekolah yang lengkap sarana dan prasarananya, ada juga sebaliknya. Kemudian bisa kita lihat ada sekolah yang sangat sederhana ya, seperti di desa. Nah, peserta didik yang beragam, baik itu usia, tingkat intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain gitu ya. Nah, selain itu ada juga keberagaman dari letak geografis ya. Ada yang geografisnya di tepi pantai, ada yang geografisnya di sekitar lingkungannya dominan dengan sawah ya, persawahan atau pertanian. Ada juga yang daerahnya dominan dengan pedagang gitu ya. Nah, dilihat dari lingkungan satuan pendidikan yang juga beragam. Artinya, siswa kita yang kita hadapi itu terdiri dari beragam latar belakang, beragam potensi. Selanjutnya, timbullah akhirnya pertanyaan pemantik gitu ya. Bagaimana menjadikan keberagaman itu sebagai modal untuk mencapai tujuan pendidikan? Gitu ya. Karena keberagaman latar belakang itu tentu saja nanti akan ada efeknya pada apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 36 ayat 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, teman-teman, sebenarnya isu diversifikasi itu sudah lama. Hanya saja penekanannya saat itu belum ditingkatkan atau
belum difokuskan. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana melayani keberagaman ini dalam KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, teman-teman, di sini kita bicara KTSP bukan berarti kita kembali ke kurikulum KTSP 2006 gitu ya. Tapi di sini KTSP yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian kita tetap pada kurikulum 2013 gitu. Selanjutnya, dari sisi KTSP tersebut, ya, KTSP dikembangkan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan, mengacu kepada standar nasional pendidikan dan peraturan tentang kurikulum. Ada kemajuan dan ada kesulitan dalam implementasinya. Ini tentu saja di luar pandemi COVID-19. Misalnya, penilaian yang masih dianggap rumit, banyaknya materi sehingga waktu menjadi tidak cukup, penerapan pendekatan saintifik terutama pada menalar dan menganalisis tidak terlaksana, dan kurangnya sarana prasarana. Kemudian, perlunya melayani keberagaman dalam KTSP. Karena sebenarnya siswa kita berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Oleh karena itu, KTSP terus dikembangkan, semakin mampu untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, kondisi yang diharapkan dan kondisi saat ini, ya, kita lihat dari beberapa aspek kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kondisi yang diharapkan itu apa? Setiap satuan pendidikan telah mengembangkan KTSP. Harapannya seperti itu. Kemudian berbagai aspek diversifikasi, diperhatikan dan menjadi modal untuk mengembangkan KTSP. Sementara saat ini setiap satuan pendidikan telah mengembangkan KTSP, telah memasukkan beberapa aspek diversifikasi, misalnya muatan lokal. Nah, KTSP relatif generik atau cenderung sama untuk setiap satuan pendidikan. Nah, kemudian kita lihat dari layanan intrakurikulernya. Layanan intrakurikuler dengan strategi atau model pembelajaran sesuai dengan saran kurikulum, harapannya gitu ya. Layanan pembelajaran memperhatikan keberagaman peserta didik, lingkungan sekolah, dan potensi daerah. Mengintegrasikan strategi penguatan kompetensi literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Lagi-lagi di sini tentang literasi dan numerasi, karena ini bagian dari penting dalam pendidikan. Kemudian penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat kondisi saat ini, layanan intrakurikuler dengan strategi atau mode pembelajaran sesuai saran kurikulum, walaupun masih banyak ditemukan kesulitan. Kita sulit sekali menerapkan intrakurikuler. Nah, untuk intrakurikuler itu nanti kita akan bahas ya. Kemudian untuk layanannya, satu pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi kita menganggap sama peserta didik itu, sama kemampuannya, sama kebutuhannya, seperti itu. Nah, mulai mengintegrasikan strategi penguatan kompetensi literasi dan numerasi, tapi masih sporadis, ya, seperti itu. Jadi masih dengan pola yang lama dan tidak terlaksana, seperti itu. Kemudian ada layanan kokurikuler. Semua satuan pendidikan melakukan layanan kokurikuler untuk penguatan intrakurikuler dengan lebih memperhatikan keragaman peserta didik pada berbagai konteks. Ini harapannya. Harapannya semua satuan pendidikan melakukan kegiatan kokurikuler. Tapi faktanya saat ini belum semua satuan pendidikan melakukan layanan kokurikuler. Selanjutnya untuk layanan ekstrakurikulernya.
Semua satuan pendidikan telah melakukan layanan ekstrakurikuler dengan layanan yang beragam dan terprogram. Sementara kondisi saat ini, teman-teman, secara umum satuan pendidikan telah melakukan layanan ekstrakurikuler, gitu ya. Dengan layanan yang tidak beragam tadi, gitu ya. Nah, untuk literasi dan numerasi ini yang bagian paling penting, yaitu harapannya nanti terjadi proses penguatan kompetensi literasi dan numerasi pembelajaran dan berhasil meningkatkan kemampuan literasi siswa. Namun kondisi saat ini, kompetensi literasi dan numerasi perlu ditingkatkan. Nah, dari sinilah akhirnya diversifikasi kurikulum ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu mengenali berbagai alternatif diversifikasi kurikulum dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian merumuskan ide-ide diversifikasi dalam kurikulum sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Jadi sebenarnya diversifikasi kurikulum adalah memasukkan atau mengenali potensi daerah, satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Bagaimana pembelajaran kita itu yang cenderung kepada potensi daerah, melihat potensi daerahnya apa, kemudian karakteristik peserta didiknya apa. Misalnya potensi daerah kita pertanian, maka kita arahkan dalam pembelajaran itu cenderung untuk memahami ke pertanian. Begitu juga dengan karakteristik peserta didiknya. Misalnya peserta didiknya cenderung kepada seni gitu ya, maka kita akan arahkan anak tersebut untuk ke seni, seperti itu. Nah, alur kegiatan itu ya, ini adalah alur kegiatan yang pernah kami lakukan di dalam workshop penguatan implementasi kurikulum. Nah, sekilas tentang KTSP, teman-teman. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, bukan KTSP yang kurikulum yang dulu gitu ya. Jadi ini diartikan sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian KTSP dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan tentang kurikulum. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu, teman-teman, terdapat 3 buku nanti, di mana buku 1, buku 2, dan buku 3 memiliki isi tersendiri. Nah, KTSP buku 1 isinya tentang visi misi, tujuan, muatan, kemudian pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan. Itu ya, visi misinya ada, tujuannya ada, muatan pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan. Jadi ini ada di buku 1. Kemudian buku 2-nya apa? Berisi silabus. Nah, teman-teman, kalau dulu silabus ini dibuat oleh, kita langsung nerima dari pusat ya. Namun sekarang silabus itu dibuat sendiri oleh sekolah. Kemudian sekolah menyusun silabus sesuai dengan potensi daerah dan potensi siswa. Nah, itulah membedakan ya. Selanjutnya buku ketiganya isinya apa? Berisi rencana pelaksana pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP yang disusun sesuai dengan potensi, minat peserta didik, bakatnya, kemudian kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Jadi
RPP yang kita buat adalah berdasarkan potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dalam belajar. Nah, kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan standar pendidikan nasional, Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021, tepatnya pada pasal 38 ayat 2, yang isinya tentang pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Prinsip diversifikasi dalam pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Jadi teman-teman, dalam bayangan saya, jika benar-benar ini diterapkan, maka ini bakal menjadi sangat baik gitu ya, karena kita mengarahnya ke potensi setiap daerah, sehingga potensi daerah itu bisa dikembangkan dengan kualitas yang telah disediakan, kualitas SDM-nya tentu ya. Nah, teman-teman, diversifikasi kurikulum berdasarkan karakteristik satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan itu sangat beragam ya, baik dari jenjang pendidikannya, ada SD, SMP, SMA, kemudian jenis pendidikannya, layanan tertentu, misalnya ada sekolah satu atap, sekolah alam ya, sekolah berasrama, ada sekolah umum seperti yang kita tahu selama ini. Kemudian lokasinya juga, lokasi sekolahnya berbeda, ada lokasi sekolah yang di pedesaan, di kota gitu, apalagi sarana prasarananya. Kemudian arah pengembangan sekolah juga, sekolah ini arahnya mau berkembangnya ke arah mana gitu ya. Nah, diversifikasi kurikulum berdasarkan potensi daerah juga dilihat dari wilayah Indonesia yang memiliki beragam potensi. Pertama, potensi alam, misalnya maritim, dataran dan pegunungan, pertambangan, pertanian, kan beda-beda ya, potensinya beda-beda. Jenis yang terkandung di tempatnya itu berbeda gitu ya, seperti pertambangan, pegunungan beda. Kemudian ada dilihat dari sosial ekonomi, misalnya ada yang sekolah itu terdapat di sekitar industri pertanian dan manufaktur, di tempat wisata, kerajinan, dan lain-lain ya. Seperti misalnya di Yogyakarta itu banyak kerajinan. Jadi potensi-potensi yang itu yang kita yang dikembangkan dalam diversifikasi kurikulum. Adat dan budaya juga tercermin dari beragamnya seni, tari, alat musik, pakaian, bahasa, dan norma-norma yang berlaku di setiap suku dan daerah. Kemudian arah pengembangan daerah, misalnya Musirawas mau mengembangkan ke apa, misalnya ke perkebunan gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan potensi dan arah pengembangan daerah masing-masing. Nah, selanjutnya diversifikasi kurikulum berdasarkan karakteristik peserta didik. Peserta didik yang beragam, kita tahu bahwa peserta didik itu memiliki bakat sendiri-sendiri. Setiap peserta didik memiliki bakatnya masing-masing. Ada yang suka dengan bahasa, ada yang suka dengan seni, ada yang cenderung ke matematik, logika. Jadi hal yang seperti itu yang harus kita perhatikan sebagai dasar kita membuat RPP yang nantinya RPP tersebut beracuan pada silabus. Kemudian peserta didik juga memiliki minat yang beda-beda gitu ya. Apakah dia cenderung ke apakah dia senang ke seni musik ya, matematika, itu berbeda setiap siswa. Kemudian kemampuannya ya, beragam kemampuan. Kemudian tingkat emosionalnya juga, ada yang frontal, ada yang temperamen, ada siswa yang gampang menerima pelajaran tapi cepat lupa gitu. Ada yang tekun, ada yang percaya diri gitu ya. Kemudian latar belakang sosial ekonomi juga. Ada yang memang ekonominya mampu, ada yang kelas ekonomi menengah gitu ya. Kemudian ada latar belakang budaya juga.
cita-cita juga ya. Jadi dari karakteristik peserta didik itu sangat random, sangat beragam gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman dibuatlah suatu konfigurasi muatan khas untuk dipersepsi kurikulum. Nah, muatan khas sekolah, ada muatan khas daerah, kemudian ini dilindungi atau dipayungi di dalam KTSP. Misalnya pendidikan lalu lintas, perubahan iklim, kependudukan, pendidikan kewirausahaan, ya. Dari keberagaman itu ditarik kesimpulan bahwa bisa juga ya ada muatan khas yang harus kita angkat, yaitu ya ini pendidikan kewirausahaan, ada kemaritiman, ada pendidikan ekonomi kreatif, pendidikan kesehatan reproduksi, ada multikultur, ada pendidikan karakter, ada pendidikan anti korupsi, ada pendidikan HAM, ya, ada pendidikan pencegahan HIV atau AIDS, ada juga pendidikan pengurangan resiko bencana, misalnya di daerah rawan banjir atau rawan bencana gempa itu ya. Kemudian ada pendidikan lansia dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan yang atas dasar dari perbedaan atau keberagaman potensi daerah, kemudian potensi siswa. Tuh. Kemudian bentuk diversifikasi kurikulum. Tuh. Ada berupa intrakurikuler, muatan pelajaran atau kegiatan pengalaman belajar. Ada kokurikuler, pembelajaran yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada ekstrakurikuler atau kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, inilah yang kita lakukan di diversifikasi kurikulum. Terdapat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian hal ini diterapkan pada budaya sekolah. Ketiganya diterapkan dalam budaya sekolah, di mana kita harus menciptakan iklim sekolah yang bagus, kebijakan yang baik, kemudian pola interaksi dan komunikasi yang baik, serta norma-norma yang berlaku di sekolah. Nah, teman-teman, ini adalah mind map ya, alternatif langkah dalam mengintegrasikan muatan kurikulum yang berdiversifikasi. Nah, buku 1 isinya tentang visi, misi, tujuan, nilai-nilai yang dikembangkan. Kemudian perancangan ekstrakurikuler juga ada di dalam buku 1. Kemudian perancangan kurikuler, menyusun silabus ada di buku 2. Jadi silabus itu ada di buku 2, kemudian buku 3 itu isinya RPP. Nah, pada akhirnya di dalam buku 1, buku 2 dan buku 3 ini sudah terdapat semua hal yang dibutuhkan oleh diversifikasi kurikulum ya, dimana prosesnya ini tadi ya, analisis KD dengan memperhatikan konteks dan peserta didik, kemudian menyusun indikator KD, kita masukkan juga sumber belajar atau medianya, dan ini kita masukkan ke dalam silabus seperti itu. Kemudian dari silabus kita bisa menyusun RPP. Nah, RPP ini kita masukkan juga dalam pembelajaran dan asesmen yang memperhatikan diversifikasi. Jadi nanti tentu saja asesmennya berdasarkan diversifikasi kurikulum. Nah, baik teman-teman, saya rasa itu dulu yang sharing kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebagai guru memang harus terus belajar ya, di mana saja dan kapan saja. Mudah-mudahan semangat belajar itu terus ada di dalam diri teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.